PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU, bertemu kembali di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Witrianto. Bahagia sekali pada kesempatan ini karena pada kesempatan ini insya Allah kita akan bincang-bincang, kita akan membahas tentang malam yang sangat mulia, yang bandingannya bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan gitu. Dan tambah bahagia lagi karena pada kesempatan ini kita akan bersama dengan Ustadz muda, Ustadz milenial, bahkan viral sekali di jagat Wonosobo dan sekitarnya itu, yaitu Ustadz Irfan Rizky Haas ya. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Wid? Alhamdulillah. Antum kaifa Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gitu. Jadi selama beberapa waktu ke depan ini kita akan bincang-bincang Ustadz dengan membahas tentang malam Lailatul Qadar gitu. Baik. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu yang seperti apa Ustadz sebenarnya? Siap, jazakumullah khairan katsir. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bicara tentang malam Lailatul Qadar, sebenarnya ayatnya masyhur banget. Iya. Di antaranya ayat yang paling dekat sama kita dan bahkan dari TK mungkin ya Mas Wid, atau bahkan dari SD kita udah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan pada Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak Lailatul Qadar itu apa? Dan Allah jawab langsung di ayat ketiganya, Lailatul Qadri, malam Qadar itu adalah malam yang kualitasnya khairun, lebih baik, min, dari alfi, 1000 syahr, bulan. Jadi kalau bicara Lailatul Qadar itu apa sih? Secara definisi Allah langsung dengan gamblang yang menggambarkan. Kita bukan lagi bicara tentang bagaimana manusia mendefinisikan. Oh, ternyata datang definisi terbaik langsung dari Allah tentang malam Qadar itu adalah al khairun min alfi syahrin. Yakni malam Qadar adalah malam yang lebih baik kualitasnya daripada 1000 bulan. Masya Allah. Usia kita aja gak ada sampai 1000 bulan ya Ustadz. Boleh jadi Mas. Bisa jadi, tetapi jarang ya Ustadz. Kalau berdasarkan hadis itu kan 60-70 gitu. Sahih. Tetapi ya mudah-mudahan kita dipanjangkan usia juga amal solihnya. Amin, benar. Karena bicara tentang 1000 bulan aja, kita kan belum bicara yang khairun, lebih baik nih. Kita baru bicara yang alfi syahrnya aja, 1000 bulan kalau dibagi 12 bulan ketemunya 83,33 Mas Wid. Kalau misalkan kita genapin berarti ketemunya 84 tahun. Sedangkan kan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu rata-rata range umurnya 60 sampai 70 tahun. Dikit banget yang bisa melewati range umur tersebut. Masya Allah. Kalau 83, Masya Allah, ibadah kita tuh senilai dengan itu. Sedekahnya di malam itu senilai lebih baik daripada 83,33 tahun. Sholat malamnya lebih baik daripada 84 tahun tadi. Senyumnya kita ketika kita lempar kepada sahabat kita sesama muslim ataupun kepada manusia lebih baik daripada 84 tahun. Inilah nih namanya malam Qadar, atau lebih kenal kita dengan istilah Lailatul Qadar. Padahal itu kalau kita dapat satu malam itu, kalau bayangkan kalau tiap tahun kita dapat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, bayangin aja kalau satu malam aja udah 84 tahun tadi kan digenapkan. Gimana kalau setiap malam? Yakni maksudnya adalah setiap tahun kita dapat. Iya, Masya Allah. Setiap malam itu dapat, setiap malam itu dapat. Gitu. Luar biasa. Lalu kadang-kadang ada yang mengaitkan itu Ustaz. Jadi pas Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan bahwa itu pas turunnya Al-Quran atau bukan itu? Atau beda nggak sih sebenarnya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran itu? Gimana Ustaz? Jazakumullah khairan jazaa. Bicara tentang Lailatul Qadar dan nuzulul Quran,
sering sekali kita mendengar kalimat ini nih, terutama di bulan Ramadan nih Mas Wid. Iya. Bicara tentang nuzulul Quran, nuzul artinya turun, Quran artinya Al-Quran. Kalau digabung, nuzulul Quran adalah hari di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang hari turunnya Al-Quran, Allah sendiri yang tadi berfirman di ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Kata Nabi dalam hadis, taharrau lailatul qadr asyarul awakhir min Ramadan. Taharrau, bersemangat kalian, makin kuatin nih, menggelora banget lah ibaratnya, ngejar malam qadar itu asyrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bicara tentang Lailatul Qadar, tentang nuzulul Quran, itu sebenarnya relate berdasarkan Quran surah tadi. Iya, Al-Qadar, tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam qadar. Meskipun tentu saja ada beberapa asar, di antaranya adalah kisah perang Badar dan seterusnya. Kembali ke dalam bahasan, pada intinya jumhur ulama sepakat bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah, beliau semua itu kalau berdagang Ramadan, closing dagangannya. Beliau itu kalau misalkan qadarullah ma syafal ada aktivitas dunia, beliau pending sebentar, dipospon karena beliau mengejar target. Biasanya satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Syafi'i 1 bulan khatam 60 kali khatam Al-Quran. Karena para ulama menganggap ini syahrul Quran. Masya Allah. Jadi memang sudah sangat jelas tadi Ustaz bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran itu 185 itu Ustaz. Saya rindu sekali Ustaz dengan bacaan antum saat Al-Baqarah itu Ustaz. Gimana Ustaz itu hubungannya 185 itu syahrul Ramadan. Gimana Ustaz itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan ini adalah bulan Ramadan di mana kami Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas yang sangat nyata dan pembeda. Al-Quran ini pembeda. Orang begitu ditempel Al-Quran, pasti dia menjadi manusia yang Allah muliakan. Hari ditempel Al-Quran, harinya menjadi mulia. Bulan tertempel Al-Quran, bulannya menjadi mulia. Malaikat tertempel, Allah perintahkan untuk mewahyukan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Manusia tertempel padanya Al-Quran, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi manusia yang paling mulia. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia menjadi mulia bila tertempel Al-Quran. Inilah barokahnya Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, subhanallah. Begitu mulianya bulan ini dengan bulan Al-Quran. Nah, kembali ke Lailatul Qadar ini Ustadz. Jadi ketika saya ingin mencari Ustadz, seandainya saya belum kenal ini, saya di alun-alun Wonosobo, maka saya akan mencari ciri-cirinya Ustadz itu. Umpamanya, Masya Allah, subhanallah, basamnya, suka senyum, suka wajahnya ganteng dan sebagainya. Maka saya akan cari ciri-cirinya itu, biar cepat ketemu dengan antum itu. Nah, jadi ketika kita ingin mencapai kemuliaan itu Ustaz, jadi sesuatu yang mulia kan pasti ingin kita dapatkan gitu. Tetapi untuk mendapatkan kan tidak mudah kadang-kadang. Kita harus mengenali tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Sebenarnya ciri-cirinya itu seperti apa Ustaz? Malam yang mulia Lailatul Qadar itu Ustaz. Jazakumullah khairan jazaa Mas Wid. Jadi bicara tentang malam qadar itu, apakah ada ciri-cirinya? Ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kita untuk mengetahui gimana ciri-cirinya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, malam qadar itu malam yang tenang luar biasa. Malamnya syahdu, sejuk, menenangkan dan menenteramkan. Terus ketika pagi harinya matahari bersinar lemah. Jadi itu kata Nabi SAW, dari panduan beliau kita dapat ketahui nih bahwasanya, oh ternyata ini nih salah satu ciri-cirinya malam qadar. Tapi kalau buat kami pribadi dan mudah-mudahan ini
pelajaran buat yang berbicara sebelumnya mendengarkan. Kalau bisa, yuk teman-teman kita sapu bersih semuanya. Jangan ambil resiko. Kalau ibarat ini ada 10 kolam, hanya satu ada ikan. Hanya ada satu ikan yang ada di kolam di antara 10 kolam itu. Gimana caranya supaya kita dapetin ikan tersebut? Caranya pancing 10 kolamnya. Supaya nggak ada ikan yang ada dalam kolam itu terlewat kecuali kita dapatkan pasti ikan tersebut. Sama, malam qadar jangan ambil resiko lah. Saya pengen ibadah ntar aja lah di 27 aja. Belum tentu, boleh jadi pas 21-nya. Ntar aja lah pas 29. Belum tentu, boleh jadi pas tanggal 23-nya. Atau boleh jadi terjadi tanggal-tanggal genap. Karena ternyata ulama juga berpendapat bahwa boleh jadi Ramadan itu di antara 30 hari ketika Nabi bersabda taharrau lailatal qadri asyarul awakhir min Ramadan. 10 terakhir Ramadan bisa jadi juga berpotensi malam qadar terjadi di malam-malam genap, bukan hanya malam-malam ganjil saja. Masya Allah. Jadi untuk semakin besar kita mendapatkan peluangnya, maka di 10 hari terakhir itulah kita maksimalkan, karena kita tidak tahu tanggal 27 kah, 21 kah, atau bahkan di tanggal genap. Jadi, benar Ustadz, mohon izin. Ya. Kenapa kok kita nggak diberitahu bahwa selamat Anda mendapatkan Lailatul Qadar, sama kayak pesan WhatsApp gitu. Betul. Selamat Anda mendapatkan uang 100, itu kan kadang dapat info tuh kayak gitu tuh. Malam Qadar itu nggak dapat info kita dari malaikat. Selamat ya Irfan, udah dapat malam Qadar. Selamat ya Ustadz Wid, sudah dapat malam Qadar. Tujuannya apa? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Al-Imam An-Nawawi, Allah simpan itu dalam bentuk rahasia supaya tidak ada di antara diri kita yang meremehkan satu dengan yang lain, kecuali dia sapu bersih semua amal soleh di bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir Ramadan. Masya Allah. Jadi salah satu cirinya memang tadi itu sudah disampaikan, memang di paginya itu matahari bersinar tapi remang-remang saja gitu, semakin seperti itu. Dan bisa, ini ada yang ahli-ahli IT ini dimanfaatkan betul tripodnya, kameranya gitu, tetapi jangan sampai malamnya nggak ngapa-ngapain ya Ustaz. Cuman masang itu saja. Masya Allah. Oh ya, sebenarnya juga fenomena itu dimanfaatkan benar sama para fotografer. Mereka memanfaatkan di tripod yang sama, dengan item yang sama, kamera yang sama, di lokasi yang sama, pada jam dan pukul yang sama, menit yang sama, mereka menjepret bahwasanya untuk melihat matahari mana nih yang sinarnya paling lemah. Bener kata Mas Wi, jangan sampai fokus ke sana tapi malamnya nggak ngapa-ngapain. Karena bicara malam qadar, kita semua tuh kita semua dapat bertemu malam qadar. Pertanyaannya, di malam qadar saat malam itu tiba, kita lagi ngapain? Masya Allah. Itu kan Mas pertanyaannya, by the way. Kita dapat semuanya. Malam qadar itu ibarat matahari, semua makhluk menjumpai. Tapi ada di antara sebagian orang yang ngapain sih keluar, tutup gorden, tarik selimut, tidur. Tahu-tahu dia bangun udah maghrib. Jadi dia nggak ketemu matahari. Ada yang semangat jogging, akhirnya dia membakar lemaknya dan segala macamnya. Sama, malam qadar itu akan kita jumpai. Tapi yang jadi pertanyaan, di malam itu kita sedang beramal apa? Itu yang menjadi jawaban. Kita maksimal dalam malam qadar ataukah kita justru malah menjadi bumerang di malam qadar? Masya Allah. Jadi walaupun kita mengetahuinya setelahnya Ustadz, jadi setelah direkam, ada tuasnya bahasa Jawa Ustadz. Jebul-jebul tadi malam ngantuk ini tiduran, walah kecewa sekali ini sudah gitu. Jangan-jangan nanti malah yang masuk surga tripodnya bukan kita. Masya Allah. Betul. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Selanjutnya Ustadz, jadi di malam-malam itu, terutama ya di malam 10 terakhir itu, ada amalan khusus nggak Ustadz? Atau amalan yang diutamakan di malam Lailatul Qadar itu apa itu? Apa itikafnya, atau membaca Quran, atau sholat, atau yang lainnya Ustadz? Apa itu? Adalah Rasul SAW, beliau memandu kita. Ketika Nabi SAW masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengikat dengan kencang pinggang beliau. Maksudnya apa? Beliau menjauhi istri-istri beliau dan kemudian beliau fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya beliau iktikaf 10 hari full. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin beliau sudah iktikaf sejak sebelum 10 hari itu.
dalam kitab Riyadhus Shalihin. Juga selain daripada itikaf, ternyata ada amalan-amalan lain yang harus kita kencengkan di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Di antaranya adalah sedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu ajrih." Barang siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia panen pahala. Pahalanya siapa? Ajris shaim, pahala orang yang berpuasa, min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Allahu Akbar. Jadi kan begitu mulianya nih. Masya Allah, Masya Allah. Selain amalan tadi, kita itikaf, kemudian kita sedekah, kemudian kita kencangkan Al-Quran kita, ada amalan-amalan apa yang bisa dahsyat? Nabi SAW bersabda, perbanyak di 10 malam terakhir membaca sebuah doa yang Rasul langsung bimbing pada kita. Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku atas segala khilaf dosaku yang begitu banyaknya ya Allah. Dan ini doa yang Nabi langsung anjurkan. Selain itu ternyata ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Nabi membimbing kita untuk berdoa, Allahumma inna as'alukal jannah wa na'udzubika, atau wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta syurga-Mu ya Rabb, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi luar biasa amalan-amalan di selama 10 hari terakhir terutamanya, walaupun tidak melarang atau bahkan harus dianjurkan selama 1 bulan ya Ustaz. Tapi di 10 hari ya terakhir itu kan hampir-hampir mendekati finish. Jadi kalau pelari tidak boleh makin kendor, nanti kendor kesalip nanti ya, terdahului. Tetapi harus dikencang terus gitu. Tip-tipsnya Ustaz agar tetap tidak kendor ini Ustaz. Jadi supaya semakin kencang tetapi powernya semakin full, bukan semakin kendor. Tip-tipsnya Ustaz. Nah, ada hikmah dari seekor kuda. Seekor kuda itu tatkala dia berlaga di pacuan kuda, semakin dia melihat garis finish di depan matanya, semakin melesat kencang laju larinya. Manusia jangan kalah sama kuda. Kalaulah hewan, Allah. Kalaulah hewan bisa sehebat itu ketika berlaga, melihat garis finish depan matanya padahal masih jauh, tapi matanya begitu jelinya, dia melesat jauh lebih kencang. Manusia harus lebih kuat dalam ibadah. Dan fenomena-fenomena itu mari kita balikan keadaan. Kalau fenomena misalkan 1 Ramadan, Masya Allah. 1 Ramadan fenomenanya adalah fenomena di mana banyak orang penuh sesak meramaikan masjid, musola, karena ini tarawih perdana. Di 20 sudah mulai maju. Apanya yang maju? Softnya. Allah. Maka sejatinya itu, ayo kita balikan keadaan. Masjid harus jadi tempat di mana nanti bangkit umat dari masjid. Salah satunya mereka meramaikan bukan cuma di malam-malam pertama Ramadan, tapi justru masjid harus lebih ramai lagi di 10 hari terakhir Ramadan. Dari mana itu kita buat? Dari mentrendingkan amal soleh di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, barang siapa yang suka mengagungkan. Kalau dalam bahasa sosial medianya itu, barang siapa yang suka mentrendingkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hatinya bertakwa. Jadi salah satu ciri orang bertakwa ternyata bukan hanya saja orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Betul. Itu definisi An-Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Tapi ternyata Al-Hajj ayat 32, ciri hati bertakwa adalah suka yu'azzim sya'airallah, mentrendingkan syiar-syiar agama Allah. Ada acara apa nih? Dia suka trendingin. Ada acara apa nih? Dia suka publish di sosial media. Tujuannya tentu saja untuk syiar. Tugas kita yang upload, jaga hati. Tugas kita yang nonton, ini orang ngapain sih? Ngaji di live streaming, baca Quran di live streaming. Tujuan kita kalau melihat, berbaik sangka sama orang tersebut. Kalau kita ngupload, gimana bahasanya? Menjaga hati supaya senantiasa
tidak tersandra yang namanya riya, melainkan kita tepis jauh-jauh riya itu. Karena latihan riya kan bukan cuma sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, 3 kali. Oh yang keempat jaminan nggak riya? Oh enggak, belajar riya sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, jadi luar biasa, kembali kepada sarana itu luar biasa, bisa mengantarkan kita. Cukup dengan broadcast, dengan kita trendingkan, kita viralkan. Ketika yang mendapatkan diviralkan itu melakukan, kita juga akan mendapatkan kebaikannya. That's the point. Benar Mas Wid. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kalimat ini terpampang jelas di aula SMP Muhammadiyah Argopeni di sebelah kanan atas. Di aula itu ada kaligrafi itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Ahmad, man dalla 'alal khair kafailihi. Barang siapa yang dia menunjukkan satu kebaikan. Nih ya, saya nge-share sesuatu. Buat kita ringan ya Mas. Iya, betul. Kayak nge-share doang, mencet tombol, tek. Terus kemudian dia menyebar dengan kuasa dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Nabi, siapa yang menunjukkan kebaikan, dia panen pahala atas orang yang mengamalkan. Persis yang tadi Mas Wid utarakan. Allahu Akbar. Dan itu tentu saja lebih baik daripada unta merah, karena Nabi pernah bersabda kepada menantu beliau yang namanya Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wallah la ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang aja dapat hidayah lantarannya itu lantaran engkau, entah engkau berjalan kemudian dia meniru cara jalanmu, engkau melakukan sesuatu dia meniru apa yang engkau lakukan, khairun laka, lebih baik bagimu wahai Ali, min humrun na'am, daripada engkau dapat unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab. Betapa kerennya hari ini kita dengan mudah sekali tombol klik nyebar. Yang nonton misalkan katakanlah gak usah banyak-banyak Mas Wid, 3 orang aja. Dari 3, 1 melakukan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk itu Ustadz. Amin. Dibukakan hati untuk menyampaikan maupun kita juga untuk menerimanya Ustadz. Amin. Sebagai closing Ustadz, apa yang ingin jenengan sampaikan selama Ramadan, terlebih untuk 10 hari terakhir ini kepada kaum muslimin, terutama untuk kaum milenial ini Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin dimanapun berada, hari ini adalah hari dimana jangan sampai kita sia-siakan. Ramadan ini akan begitu cepat segera berlalu. Tahu-tahu seperti satu kedipan mata, besok-besok kita melek. Qadarullah masyafal, kita sudah mendengarkan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, rogima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang, celaka dia, binasa hidupnya, hancur lebur kehidupannya. Siapa? Kok manusia sekelas, sebaik, seindah, semulia akhlak Rasul sampai mengatakan hancur dan binasa hidupnya seseorang? Siapa ya Rasulullah? Man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfarlah. Adalah mereka yang bertemu dengan Ramadan, menjalani hari-harinya di bulan Ramadan, tapi sayang 1000 sayang, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bakal binasa hidupnya. Wal iyadzubillah. Teman-teman, jangan jadi orang yang binasa karena kita tidak memaksimalkan Ramadan. Jangan jadi orang yang merugi karena kita menyia-nyiakan Ramadan yang telah hadir di depan mata kita. Banyak orang meninggal ingin dihidupkan kembali supaya ketemu Ramadan, bisa sholat di bulan Ramadan, bisa sujud kepada Allah di bulan Ramadan. Banyak orang 15 menit sebelum azan maghrib 1 Ramadan Allah wafatkan. Mereka gagal bertemu Ramadan karena Allah memanggil mereka pulang. Kita yang sudah berada di dalam Ramadan, jangan sia-siakan, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Semangat, ihris, karena Nabi berpesan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mengejar apa yang bermanfaat bagi dunia dan terutama bagi akhirat kita.
Jazakumullah Ustadz, Masya Allah, merinding saya mendengar takbiran ini Ustadz. Jadi luar biasa, saya seakan-akan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir sekali bagi kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi ini menjadi pemicu semangat. Mudah-mudahan inti dari puasa kita, ghufirallahu ma taqaddama bi dzambi, betul-betul kita disucikan hatinya mudah-mudahan, karena Ramadan memang mensucikan hati kita insya Allah. Jazakumullah sekali Ustadz apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bagi antum ini menjadi jahriyah yang luar biasa ilmunya. Bagi kami yang menerima, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan kembali insya Allah pahala mengalir untuk antum juga insya Allah. Jemaah sekalian, sahabat PKU yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang akan kita bincang-bincangkan, kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, manfaat yang luar biasa bagi kami. Ketika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, dan mudah-mudahan bisa kita memberikan terus kemanfaatan kepada umat kaum muslimin. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib, billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.